Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, kita masih diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Kita percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah tolong kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur dan kami bersukacita karenanya. Sebab itu Tuhan Yesus, pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan ada di sana, menjamah dan memberkati setiap kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan, naikkan puji Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan pujian ini dari hati kita, katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan kerinduan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Haleluya.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, oh kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Kau layak Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selama-lamanya. Yesus saja yang layak, Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Terima pujian kami Tuhan, terima syukur kami Tuhan, penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Raja yang layak terima segala-galanya, Tuhan yang layak terima segala-galanya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hadirat-Mu nyata menjaga tiap hati kami.
Biar seperti aliran air kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya atas kami. Di tempat ini, di rumah kami. Dan Engkau yang kami nanti-nantikan ya Roh Kudus hadir melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu mengatasi langit. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, oh Yesus Kristus Tuhan kami, penyelamat kami, kekuatan kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan. Thank you Lord. Dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Oh, dipenuhi kemuliaan, Jesus. Dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Yang ambil semua. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Menguat hati kami Tuhan Yesus hari ini. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory.
segala-galanya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, datanglah di dalam nama Yesus kepada kami semua satu persatu di dalam nama Yesus. Roh Kudus, datanglah di rumah masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, datanglah dan tolong kami semua dalam kondisi kami masing-masing, dalam kelemahan kami di dalam nama Yesus. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan kuasa-Mu kepada kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Membebaskan kami dari ikatan iblis. Membawa kami dekat kepada Tuhan. Menghidupkan firman-Mu dalam roh kami. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah dalam hati kami masing-masing. Ajarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami mengikat roh-roh jahat di udara. Roh jahat di bumi dan di bawah bumi. Kuasa-kuasa gelap di angkasa yang mau mengganggu kami mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Kami ikat roh-roh jahat itu, roh nenek moyang, roh berhala-berhala, roh kutuk, juga roh agamawi, roh ketidakpercayaan. Kami ikat dalam nama Yesus, kami patahkan dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami hancurkan kau iblis. Dalam nama Yesus keluar dari hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Roh Kudus melepaskan kami, memberikan pembebasan kepada setiap kami. Dari kutuk, dari dosa, dari iblis, dari ikatan-ikatan maut. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Saudara jangan takut, ada orang yang penuh ketakutan, kesesakan dalam hatinya. Tuhan menjamah saudara pada pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus terima kasih untuk pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu hal, yaitu tentang berdoa sebagai nafas hidup orang percaya. Tetapi bagaimana kita bisa berdoa dengan baik, dengan efektif, dengan efisien, sehingga saudara bukan cuma banyaknya waktu, tetapi kualitas waktu yang betul-betul menjadi sebuah prioritas kita, yaitu berdoa dengan benar, memiliki suatu kualitas waktu yang tepat, yang benar sesuai kitab suci. Mari kita membaca beberapa bagian kitab suci. Pertama kita lihat kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan. Kita sangat kenal sekali bagaimana semboyan para reformator bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Siapapun kita perlu bernafas untuk hidup. Tidak ada yang tidak bernafas untuk hidup, saudara. Semua kita ini pasti bernafas untuk bisa hidup. Jadi doa itu sesuatu keharusan supaya kita bisa mempunyai kehidupan spiritual yang baik, yang benar, dan tidak menjadi mati rohani. Doa itu adalah sesuatu yang setiap orang percaya itu sungguh-sungguh harus mahir melakukannya. Bukan cuma bisa tetapi mahir melakukannya.
Nah saudara, tetapi banyak sekali orang Kristen yang sudah menjadi percaya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan berdoanya itu masih tidak lancar. Berdoanya itu masih susah sekali. Sebab apa saudara? Sebab memang itu sesuatu pergumulan yang saudara harus mengatasi sampai menang. Orang di dalam zaman sesudah reformasi, yaitu orang-orang Puritan dan juga orang-orang pietis, ya, sesudah reformasi, mereka itu mempunyai sebuah semboyan yang seragam, yaitu berdoalah sampai engkau sungguh-sungguh berdoa. Jadi bukan cuma menjadi orang Kristen itu berdoa, tetapi berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Apa yang dikatakan ini saudara? Membuat sebuah asumsi keberadaan. Orang itu kalau berdoa itu biasanya sulit berdoa langsung sungguh-sungguh. Tapi berdoalah sampai kita itu sungguh-sungguh berdoa. Seperti sebuah proses yang perlahan-lahan tetapi harus mencapai sebuah titik kesungguhan di dalam berdoa. Nah inilah yang sebetulnya harus dicapai oleh orang percaya. Saudara, waktu saya mencoba untuk merenungkan pikiran orang-orang Puritan, juga orang-orang pietis ini, berdoa sampai engkau sungguh-sungguh berdoa. Yang dicapai oleh pikiran mereka itu sebetulnya adalah sebuah konsep yang biblikal. Mari kita lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13. Ini bagian yang kedua yang saya mau ajak kita baca setelah Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lihat ini ayat 13. Kita kalau berdoa itu mencari Tuhan, saudara, itu yang utama. Bukan berkat-berkat Tuhan. Ya, kenapa? Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kata berdoa yang tadi kita pakai di dalam Injil Matius pasal 6 itu kata proseukomai, saudara. Proseukomai itu adalah dibentuk dari dua kata pros dan eukomai. Pros itu adalah tertuju kepada, terarah kepada, bergerak, mendekati. Kalau namanya proseukomai, kepada Tuhan, saudara harus mempunyai arah hati kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ini doa saudara. Lalu yang kata kedua yaitu eukomai, itu adalah sebuah keinginan yang kuat yang diekspresikan. Mungkin dalam bentuk permohonan atau sesuatu kerinduan hati yang begitu kuat. Jadi kalau saya menggarisbawahi dari bahasa Yunani yang dipakai proseukomai, itu saudara harus terarah kepada Tuhan, mempunyai keinginan yang kuat kepada Tuhan. Setiap doa yang sungguh-sungguh benar bisa bermanfaat adalah doa yang disampaikan dengan segenap hati. Seperti yang di ayat 13 ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dalam bahasa Indonesia, segenap hati itu totalitas hati kita. Ya, segenap hati harus kita mencari. Siapa yang kita cari? Tuhan. Proseukomai itu kepada Tuhan. Maka yang nomor satu harus kita cari adalah Tuhan. Keinginan kita yang nomor satu adalah Tuhan sendiri. Nah ini adalah sesuatu yang saya katakan hanya orang yang sudah matang yang bisa melakukannya, saudara. Coba baca ayat 14. Yeremia 29 ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi saudara,
Ini janji Tuhan, kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku, lalu kamu akan mengalami beberapa hal. Misalnya, dijelaskan ayat 14, aku akan memulihkan keadaanmu. Lalu yang kedua, aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan sebagaimana yang dikatakan di sini. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu dan seterusnya. Artinya apa, saudara? Doa yang dilakukan dengan segenap hati itu adalah doa yang tidak ada yang lainnya untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam doa ini. Jadi saudara kalau mau berdoa mendapatkan kekuatan, mendapatkan pertolongan, doa saudara dijawab sama Tuhan, tidak ada jalan lain. Saudara harus seperti yang diberikan nasihat oleh orang-orang Puritan, orang-orang pietis. Berdoalah sampai engkau sungguh-sungguh berdoa. Artinya saudara harus berdoa sampai mencapai segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, yang kalau saudara membaca dalam bahasa Yunani, proseukomai, itu keinginan saudara itu harus mencapai satu tahap total. Keinginan yang penuh. Baru Tuhan menjawab. Sekali lagi, ini penting sekali. Doa yang benar, yang dikatakan sungguh-sungguh berdoa, yaitu kalau saudara sudah mencapai tahap doa dengan keinginan yang bulat. Keinginan yang sungguh-sungguh, kerinduan yang betul-betul mencapai titik puncak. Baru segenap penuh hati saudara, proseukomainya itu betul-betul doa sungguh-sungguh. Baru saudara mendapatkan pertolongan, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Maka banyak orang Kristen itu menghabiskan waktu berdoanya itu kadang-kadang berjam-jam mencapai suatu kualitas yang tidak maksimal. Kenapa, saudara? Karena di dalam doanya itu tidak ada segenap hati. Tidak ada kebulatan hati. Kerinduannya juga tidak penuh. Ini saudara. Saya ingat waktu masih di Afrika Selatan, saudara, saya bersama dengan keluarga itu di belakang rumah itu yang kami sewa ada sebuah tempat di pojok, ya, tempat untuk barbeque. Orang-orang di sana sangat biasa untuk barbeque, saudara, dan ada hal yang luar biasa di sana itu alat-alat barbeque-nya itu lebih mutakhir daripada di Indonesia dan juga dari kalau saudara pergi ke Afrika, ya di situ Afrika Selatan maksud saya, itu lebih bervariasi dibandingkan di Amerika Serikat, saudara. Karena memang orang di Afrika Selatan senang sekali barbeque, saudara. Nah, saya di situ tuh menemukan sebuah batu kecil, itu dicelupkan ke dalam satu kimia, lalu kemudian nanti dinyalakan, itu tidak habis-habis. Kena angin pun juga tidak akan padam apinya, ya. Terus menyala. Dan itu kayu-kayu dan juga itu arang-arang hitam yang berbentuk kotak-kotak. Bentuknya di sana macam-macam. Ada yang bentuknya bulat, bolong-bolong, ya. Cetakan-cetakan seperti itu, jadi bisa untuk masak, kompor di atasnya. Sudah macam-macam bentuknya. Indonesia ketinggalan, saudara. Untuk soal barbekyuan, ya. Nah itu tinggal ditaruh di bawahnya, apinya itu nanti akan terbakar sebagian, lalu kemudian akan menyala semuanya. Nah saudara, kalau kita berdoa itu ya seperti itu, apinya pertama kecil, cuma satu titik. Saudara berdoa terus. Apakah Tuhan sudah mendengar? Sudah, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan itu mulai menjumpai kita dalam doa setelah kita mencapai seluruh hati kita itu terbakar, naik sebagai doa kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara harus berdoa
Sampai sungguh-sungguh berdoa, segenap hati saudara itu semuanya terbakar menyala. Bagaimana supaya bisa begitu saudara? Kalau kita di Afrika Selatan sangat tradisional saudara, kita pakai kardus, kita kipasi. Terus kita kipasi. Sama toh dengan Indonesia saudara, orang kalau jual sate saudara, pertama 1 titik dulu yang dibakar. Tapi kemudian kalau orang Indonesia suka pakai apa? Kipas angin saudara. Disorot sama kipas angin. Lalu kemudian apinya akan bereber. Terus sampai semuanya menyala. Sudah dikatakan kapan Tuhan menjumpai kita? Yaitu apabila kamu mencari aku dan menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi bagaimana kita berdoa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saudara harus dalam sebuah proses bergumul dalam doa sampai seluruh hati saudara itu terbakar di hadapan Tuhan. Nah ini proseukomai yang dikehendaki Tuhan. Sebab namanya kita menuju kepada Tuhan tetapi dengan keinginan yang kuat. Yang kita ekspresikan kepada Tuhan. Saudara menginginkan Tuhan sampai seluruh hati saudara terbakar kepada Tuhan. Baru di situ Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah saudara-saudara, banyak sekali kita itu berdoa tidak dengan segenap hati, tidak sungguh-sungguh hati. Makanya doa kita itu berlalu seperti angin lewat. Iblis memikirkan sesuai firman Tuhan. Tuhan kok tidak harus mendengar doa orang ini karena dia belum dengan segenap hati. Iblis kalau mendakwa, kita semua pakai ayat Alkitab juga saudara. Maka Tuhan juga tidak mendekati kita karena sesuai dengan firman Tuhan. Dia baru mendekati kita kalau kita mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Wow, ini berarti saudara, iblis selalu menggagalkan doa-doa kita sebab dia tidak senang kalau kita bisa berdoa dengan segenap hati. Tuhan akan menjawab doa-doa kita sedemikian rupa. Dia akan coba gagalkan kita. Sudah hampir segenap hati. Mau sepenuh hati, mau segenap hati. Tiba-tiba HP saudara bergetar. Saudara, wah, saudara telepon. Bubar, mulai dari nol lagi saudara. Kalau kita sebagai orang percaya mau berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara mesti seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari coba kita lihat tadi. Apabila kamu berdoa, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Kenapa mesti tutup pintu? Karena saudara kalau berdoa lalu kemudian ada orang yang manggil-manggil saudara, pintunya dibuka. Konsentrasi kita bubar saudara. Nah saudara, pembakaran hati belum mencapai maksimal sudah padam lagi. Berdoalah dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara harus menemukan tempat persembunyian Tuhan, yaitu di dalam kepenuhan hati saudara. Wah ini luar biasa saudara. Saudara tidak akan bisa menjadi betul-betul bulat hatinya menemukan Tuhan. Kalau saudara sebentar-sebentar kemudian capek, ya, baru berdoa, gitu, capek. Mana bisa segenap hati, saudara baru seperempat sudah tidak ada kekuatan. Makanya saudara, orang yang berdoanya seperti itu mau belajar berdoa sampai 30 tahun juga tidak akan dewasa-dewasa. Doanya ini hanya di mulut. Bapa di surga, terus hafalkan kata-kata. Saudara mari kita ubah cara doa kita. Saudara harus datang menghadap Tuhan segenap hati. Ya. Pertama saudara, untuk menjadi segenap hati saudara itu harus memahami kita ini mesti bertobat. Itu pertama. Saudara tidak bisa segenap hati tanpa pertobatan. Sebelum saudara bertobat, sebelum saudara berbalik kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, berubah pikiran kita, hati kita arahnya berubah kepada Tuhan, menjadi tertuju kepada Tuhan, saudara belum bisa kalau belum bertobat.
supaya bisa tertuju kepada Tuhan, saudara mesti bertobat. Bertobat itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang menjamah hati saudara. Disentuh dengan firman hidup. Firman Allah dinyalakan, dihidupkan dalam hati saudara. Dan saudara terbuka mata hatinya. Wah, betul ya, saya orang berdosa. Saya mau berpaling kepada Tuhan. Nah, kalau saudara berpaling kepada Tuhan, saudara bertobat. Saudara baru bisa mempunyai segenap hati untuk Tuhan. Kalau saudara belum bertobat, itu hati saudara tertarik kepada dunia, mana bisa saudara itu segenap hati. Tidak bakal bisa. Itu sebabnya yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Bukan doanya kita itu Tuhan tidak dengar, tetapi hati kita belum pernah sepenuh hati. Nah, penghalang yang besar lagi adalah saudara kalau terpaut dengan berhala-berhala, terpaut dengan kuasa-kuasa gelap, saudara minta tolong sama kuasa gelap. Saudara nawar pergi ke gunung yang tinggi, lalu kemudian ngomong-ngomong sama roh-roh yang di situ minta tolong. Saudara pergi ke sebuah kuil dan kemudian saudara minta tolong sama roh-roh di situ, saudara, yang bukan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu adalah penghalang doa kita sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Sehingga kalau saudara sakit, saudara cari kepada penyembuh. Penyembuhnya siapa, saudara? Saya mau tanya, kalau penyembuhnya bukan Tuhan Yesus, saudara bukan tambah sembuh, tambah parah. Tambah parah. Tidak ada orang yang datang kepada kuasa gelap, disembuhkan lalu bahagia, sukacita, damai sejahtera, dan kau diberkati. Tidak ada, omong kosong, betul-betul kosong. Tidak ada. Iblis itu penipu. Saudara, maka kalau kita mau percaya dalam doa kita, mau dijawab sama Tuhan, saudara mesti tinggalkan semua berhala-berhala, roh-roh jahat, jimat-jimat. Saudara mesti lepas. Sebab itu pengganggu saudara dalam doa. Semuanya itu pengganggu dalam doa. Buang, bakar jimat-jimat itu. Putuskan hubungan saudara untuk betul-betul putus total terhadap roh-roh jahat itu. Bilang, di dalam nama Yesus, saya putus hubungan dengan roh-roh jahat itu. Dari roh-roh benda-benda jimat. Entah benda pusaka apa yang saudara punya. Saudara, masakan Tuhan itu yang maha kuasa. Dia berdiam dan menguasai sebuah benda kecil yang harus dipelihara, digosok-gosok dengan kemenyan. Enggak, saudara. Kalau saudara punya burung di rumah, saudara kasih makan. Karena dia burung yang harus dikasih makan. Karena saudara memelihara burung itu, tetapi Tuhan yang pelihara kita, dia yang kasih makan saudara. Ingat itu, bukan kita yang kasih makan Tuhan, saudara. Tuhan yang kasih makan kita. Dia pelihara kita. Maka Tuhan yang sejati itu harus saudara mengerti, bukan kita rawat, kita kasih makan, bukan. Dia yang memberi makan kita. Saudara mesti bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa. Dan saudara bulat hati mau ikut Yesus. Baru doamu dijawab. Saudara yang sakit sudah puluhan tahun. Kalau saudara pergi ke dukun-dukun mau disembuhkan sama Tuhan. Mesti total ikut Yesus. Jangan tanggung-tanggung ikut Yesus. Jangan tanggung-tanggung. Saya melihat orang-orang ini banyak yang ikut Yesus lalu berpikir, kalau saya pakai obat obat itu semuanya manjur, kenapa enggak saya pakai semuanya? Maka juga ilmu ini saya pakai, ilmu itu saya pakai. Saudara, bukan begitu caranya berkaitan dengan Tuhan. Kita itu dengan Tuhan berdoa itu seperti kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita ini sedang bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin segenap hati. Dia mau segenap hati saudara untuk dirinya. Baru doa saudara dijawab. Segenap hati, harus segenap hati. Penghalang utama itu roh-roh jahat. Penghalang yang kedua itu adalah dosa kita sendiri, saudara. Kita mesti bertobat. Mau dari roh jahat kita mesti bertobat. Mau kita lepas dari ikatan dosa, kita mesti bertobat. Saudara yang cinta kepada dosa,
terikat dengan dosa-dosa, saudara mau menang, mesti bertobat. Baru ada jalan Tuhan mendengar, mengabulkan doa-doa saudara. Yang kedua saudara, bukan cuma bertobat, tetapi kita mesti sungguh-sungguh bergumul melawan diri sendiri. Kalau saudara mau bertumbuh dalam kehidupan doa dan doa saudara menjadi dewasa, saudara bukan cuma bertobat. Akarnya itu adalah pertobatan, tetapi sesudah itu saudara mesti berperang melawan diri kita sendiri. Musuh kita di dalam doa itu bukan cuma iblis, itu bukan cuma setan-setan, bukan cuma dosa, tetapi yang lebih dari itu sesudah kita bisa menang melawan iblis, kita dilepaskan oleh darah Yesus, maka yang kedua kita mesti peperangannya melawan diri kita sendiri, saudara, itu doa. Saudara mesti mengalahkan daging. Yesus bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi apabila kamu berdoa, tutup kamarmu, lalu berdoa di tempat Bapa yang tersembunyi, saudara harus mencapai satu titik di mana segenap hati saudara itu terbakar menyala. Dan untuk itu saudara, setelah kita dikuduskan oleh darah Yesus, saudara, di dalam diri kita masih sifatnya itu daging, kata Yesus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara sebagai orang percaya mesti memberi makan kepada roh saudara, lebih daripada kepada daging saudara. Saudara mesti melatih spirit saudara dengan disiplin membaca Alkitab, disiplin berdoa. Kok harus disiplin? Kenapa? Sebab kita itu secara daging lemah, tidak mau berdoa, tidak suka berdoa, malas berdoa, ngantuk kalau berdoa. Maka kita mesti disiplin menang melawan diri sendiri. Amin. Saudara kalau mau dewasa maju dalam Tuhan Yesus, saudara mesti peperangan melawan dagingmu menang. Jangan kalah sama daging. Kalau engkau berdoa, lalu belum berdoa sudah ngantuk, saudara. Mana bisa mencapai segenap hati? Bisa enggak? Omong kosong, saudara. Ngantuk segenap hati bisa, tapi berdoa segenap hati tidak bisa, saudara. Berdoa mesti bagaimana? Berdoa mesti sampai segenap hati saudara menyala untuk Tuhan. Tertuju, terarah kepada Tuhan. Keinginan saudara itu bulat. Ini yang sukar saudara. Doa syafaat itu bisa diulang-ulang. Kenapa? Sebab Tuhan masih melihat belum segenap hatinya. Mesti diulang lagi. Jadi kalau doa belum selesai, belum sampai segenap hati, saudara, orang Puritan, orang-orang yang di dalam zaman-zamannya abad ke-17 itu, mereka belum berhenti berdoa. Mereka berdoanya itu, saudara, jangan dihitung jam. Ada orang yang bisa mencapai segenap hati itu setelah 5 menit. Ada yang baru 1 menit langsung segenap hati. Tapi ada yang perlu 3 jam baru segenap hati. Itu persoalannya kualitas itu yang saya bilang. Orang Puritan itu mengembangkan disiplin berdoa mengalahkan diri sendiri. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, iblis itu paling benci kalau saudara bisa berdoa segenap hati, maka segala permohonan doa saudara didengar sama Tuhan. Kerajaan iblis akan tunggang balik. Tunggang balik kocar kacir karena saudara berdoa. Maka sebelum dia ditunggang balikkan oleh doa saudara, dia akan mengacaukan saudara. Saudara sudah siap berdoa, tiba-tiba lambung saudara berbunyi kruk 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 kruk. Lapar. Apa yang saudara lakukan? Terus berdoa atau saudara langsung melek? Pergi ke kamar, di bawah lalu kemudian bongkar lemari es, ambil sesuatu makan, lalu kemudian setelah makan saudara berdoa, mulai dari nol lagi, konsentrasinya mulai nol lagi saudara. Iblis lalu mengganggu kita. Ada saat-saat berdoa tiba-tiba nyamuk datang mendekat. Supaya apa? Saudara yang takut sama nyamuk, digigit sama nyamuk, saudara gatelen. Sampai infeksi gara-gara
nyamuk itu saudara. Saudara concern sekali sama itu. Nah, coba saudara perhatikan di mana titik lemah saudara. Yaitu iblis akan mengganggu kita. Ada orang yang diganggu sama bau masakan yang wangi. Langsung sadar daging saudara. Bukan lagi mau berdoa, sadar daging. Lalu kemudian kalah dalam peperangan pergumulan doa ini. Saudara mesti bergumul melawan daging dan Alkitab bilang apa? Salibkan dagingmu, matikan dagingmu, bukan dikendalikan. Bagaimana menyalibkan daging? Hanya satu, yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Saya kasih contoh. Saya kalau menyalibkan tangan saya, cuma bisa satu. Saya paku di situ. Lah yang sini bagaimana? Cuma bisa Roh Kudus yang menolong kita sampai kedua tangan kita dipaku, saudara. Siapa yang memakukan? Roh Kudus. Saudara minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus datanglah. Tolonglah saya untuk menang melawan daging saya. Nah saudara, pertolongan Roh Kudus inilah kunci doa yang sungguh-sungguh. Saudara, seringkali daging kita lemah, maka saya dalam doa itu saya selalu bilang begini, Roh Kudus datanglah. Tolonglah saya untuk berdoa. Tolonglah saya berdoa. Saudara tahu enggak apa yang terjadi? Kalau saya misalnya dulu mau konsentrasi belajar ya. Belajar itu mencapai pemanasan. Terus kemudian bisa panas pikirannya. Saya waktu membuat disertasi itu, saya kalau belajar bisa 5 jam. Itu 2 jam itu cuma pemanasan saudara. Pemanasan belajar. Pikiran saya masih ngelantur kiri kanan. Tetapi sesudah 2 jam, saya seperti gaspol. Betul-betul gaspol. Hangat dan tokcer pikiran saya. Langsung seperti mesin itu sudah disentuh aja, langsung kecepatan tinggi bisa saudara. Nah butuh waktu 2 jam untuk kemudian saya masuk ke dalam konsentrasi penuh 3 jam tanpa saya berhenti. Nah ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Sesudah 3 jam saya mesti istirahat paling tidak 15 menit atau setengah jam. Lalu belajar lagi, konsentrasi penuh bukan 2 jam lagi. 1 jam setengah. Kadang-kadang 1 jam langsung tekjer. Wow, kalau sudah begitu saya bisa belajar 3 jam, 4 jam lagi. Lalu istirahat lagi. Yang berikutnya saya kadang-kadang susah sekali konsentrasi, saudara. Nah di sini doa seperti yang tadi dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13, kita itu akan menemukan Tuhan kalau kita menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Maka saudara, bagaimana proses mencapai segenap hati itu? Saya mau menunjukkan kepada saudara pertolongan yang besar, yaitu Roh Kudus saudara undang menolong. Kalau saudara tadinya 2 jam perlu berdoa 2 jam untuk mencapai konsentrasi, undang Roh Kudus dan engkau turut pada pimpinan Roh Kudus dalam waktu 5 menit, kadang-kadang saudara sudah masuk segenap hati, tenggelam dalam hadiratnya. Saudara, efisiensi waktu itu sangat luar biasa. Yesus berdoa pagi-pagi benar. Dia mengalahkan dagingnya, disiplin doanya. Dia berlutut dan berdoa. Ada banyak orang Kristen, saya tidak menyalahkan 100% saudara, karena Daud pun berdoa sambil tiduran. Tapi kalau saudara berdoanya selalu sambil tiduran, saudara, saya takut sekali kalau saudara bukan berdoa tapi sudah ngorok sebelum apa-apa, saudara. Sehingga kita tidak berdoa, tetapi daging saudara lebih kuat daripada spirit saudara. Kalahkanlah dagingmu bersama dengan Roh Kudus. Ini kekuatan di dalam doa kita. Nah sesudah kita menggunakan hidup kita dalam pertolongan Roh Kudus, saudara mendengarkan desakan Roh Kudus itu dalam hati saudara, karena kita di dalam hati kita itu ada Roh Kudus yang percaya ya. Roh Kudus diam di dalam roh saudara. Maka saudara mendengarkan roh dalam diri kita, bukan di kuping jasmani saudara, tapi telinga hati. Saudara dengarkan dia, desakan roh itu apa yang disampaikan Roh Kudus. Saudara berdoa di situ mendapatkan pertolongan Roh Kudus. Nah kadang-kadang saudara berdoa, badan saudara begitu lemah, saudara minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau rebah, tetapi Roh Kudus yang menolong saya berdoa dalam konsentrasi berdoa.
Bisa enggak? Bisa. Saudara sudah rebah, saudara berdoa tapi saudara berseru-seru kepada Tuhan. Itu bisa 1 jam, 2 jam saudara kadang-kadang enggak tahu. Tiba-tiba sudah sekian lama, saudara sadar, wah sudah jam 3 pagi, jam 4 pagi saudara belum selesai berdoa. Kadang-kadang waktu kita berdoa itu saudara, Roh Kudus membawa kita tenggelam dalam hadirat-Nya. Mungkin permintaan saudara tidak banyak, hal yang sama saudara sampaikan kepada Tuhan, tetapi semakin lama itu menjadi sebuah api yang menyala, bulat. Disitulah waktunya Tuhan mendengarkan doa saudara. Digenapilah Yeremia 29 ayat 13. Apa yang terjadi? Iblis tidak lagi bisa berkata, Tuhan jangan dengar dia. Ingat firman Tuhan bilang, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Iblis akan tutup mulut dan dia akan ngacir, kabur. Karena apa? Saudara berdoa dengan segenap hati. Iblis tidak bisa apa-apa lagi. Di saat itulah saudara, persekutuanmu dengan Tuhan itu punya kualitas. Doa saudara menjadi sebuah pertolongan. Doa saudara tidak sia-sia. Apa gunanya saudara menggunakan waktu 20 jam, tapi tidak pernah berkualitas? Apa gunanya saudara berdoa 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, tapi kemudian tidak pernah mencapai kualitas? Saya lebih suka memakai pengertian orang Puritan dan orang-orang Pietis, berdoa sampai engkau sungguh-sungguh berdoa. Dan Roh Kudus itulah penolong kita dalam doa. Bersyukur kita sebagai orang-orang percaya dalam perkembangan doa itu, Roh Kudus menolong kita. Saudara tahu enggak, orang Puritan itu berdoanya itu masih di dalam tradisi yang betul-betul bertekun. Bertekun. Tiba-tiba Roh Kudus menopang, menolong. Nah, itu ketekunan, disiplin di dalam Tuhan itu sangat penting sekali. Saudara, kadang-kadang orang Injili kalau berdoa itu seperti itu, saudara. Bertekun, tetapi tidak menolong. Karena apa, saudara? Hatinya masih belum mengerti kuncinya, Roh Kudus penolong kita. Kita itu sudah ada di dalam masa penyingkapan kebenaran. Makin lama penyingkapan kebenaran makin besar. Ya, bertekunlah tetapi mintalah tolong kepada Roh Kudus. Nah, ini penting sekali. Kehadiran Roh itu perlu saudara undang. Roh Kudus itu Parakletos. Garis bawahi Parakletos itu adalah dia yang dipanggil untuk menolong. Mesti dipanggil dulu baru menolong. Jadi Roh Kudus itu tidak otomatis. Salah sekali kalau saudara berpikir harus otomatis. Saudara kenapa kok mesti berpikir Roh Kudus harus otomatis menolong saudara? Kan dia lebih besar dari saudara. Lebih penting, lebih berkuasa, lebih tinggi daripada saudara. Jadi saudara mesti merendah, minta tolong sama dia. Lawyer itu kalau saudara tidak minta tolong, dia tidak akan menolong saudara. Karena apa? Itu adalah wujud daripada penghargaan kebebasan saudara. Wujud daripada menghormati kemanusiaan saudara. Maka lawyer sebagai seorang parakletos, dia mesti diundang menolong. Baru dia datang menolong. Roh Kudus juga demikian. Maka disiplin dalam kerohanian tanpa Roh Kudus itu menjadi kering kerontang dan bisa menjemukan dan membuat kita habis energi, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan sebagai orang percaya. Saya menemukan Roh Kudus itu kunci di dalam segala hal. Saudara tidak bisa berdoa tanpa Roh Kudus. Berdoa bersama dengan Roh Kudus. Kadang-kadang itu perlu. Saudara bisa berkata, Roh Kudus, saya capek sekali. Engkaulah yang berdoa di dalam saya. Engkaulah yang berdoa di dalam saya. Saudara bisa berdoa, Roh Kudus menggerakkan hati saudara berdoa. Mungkin doa saudara itu bukan berupa kata-kata yang bisa dipahami seperti Alkitab, glosolalia. Yang berdoa sendiri tidak ngerti apa yang dikatakan, tetapi Roh mengucapkan
hal-hal yang rahasia kepada Allah. Sudah bisa berkata seperti orang mungkin dianggap goblok, tapi puji Tuhan kau dianggap goblok, di mata Tuhan kau orang yang pintar, saudara. Engkau bisa berdoa dengan bahasa roh yang tidak dimengerti. Kipanaya sekatarapatane mas, puperlalapata ingin nama mararaba, shedene nalala marara, tomata kalarapatanga sikirana. Sudah waktu berdoa begitu, mungkin belum lancar. Terus berdoa sampai engkau lancar. Aliran itu akan begitu deras mengalir. Waktu itulah Roh Kudus menopang saudara. Tuhan menjumpai saudara, menjawab doa saudara. Bukankah indah? Maka kalau kita kembali kepada doa Yesus, di mana Yesus mengajarkan, tutuplah pintu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, doa yang di tempat tersembunyi ini, tempat persembunyian Bapa adalah di dalam tempat yang mana segenap hati saudara, segenap hatimu sudah total, sudah berkeras hati, ketemu Tuhan dan engkau menemukan Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita membuka kitab Rut pasal 1 ayat 18. Rut pasal 1 ayat 18. Dikatakan apa? Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kapan Naomi berhenti ngomong sama Rut? Rut, suamimu sudah mati, pulanglah ke negerimu. Saya akan pulang ke negeriku, pulanglah kamu. Rut ngomong macam-macam, saudara, tetapi masih belum bisa dilihat berkeras hati. Sampai satu titik Rut berkeras hatinya, mau ikut bersama-sama Naomi. Maka dikatakan, berhentilah Naomi berkata-kata kepadanya. Saudara, waktu kita sudah berkeras hati mendekat kepada Tuhan, waktu engkau sudah segenap hati kepada Tuhan, maka Tuhan tidak ada yang lain yang dilakukan. Dia akan mendengar doa saudara dan mengabulkan doa saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap doa saudara punya kualitas, dipimpin Roh Kudus. Dan saudara, yang namanya proseukomai, itu keinginan saudara sudah berketetapan, sudah punya kerinduan yang maksimum, sudah punya satu arah yang tidak ke kiri ke kanan, tidak geser kiri kanan, udah tetap menuju kepada Kristus, kepada Bapa di surga, kepada Allah Roh Kudus, dan disitulah Tuhan menjawab doa saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Roh Kudus, topanglah kami untuk berdoa. Roh Kudus, ajari kami untuk berdoa. Terima kasih karena Engkau datang menopang kami untuk berdoa. Terima kasih karena Engkau ada bersama-sama di dalam hati kami, mengajari kami berdoa. Saudara, nyanyikan satu lagu. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu.
Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudara berdoa segenap hati. Jangan mudah diselewengkan oleh iblis, oleh setan-setan, oleh keadaan saudara. Saudara harus bertobat lebih dulu kepada Tuhan. Tinggalkan segala ikatan-ikatan iblis, ikatan-ikatan dosa. Saudara berpaling kepada Tuhan Yesus. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan di dalam pertobatan. Di situ terletak segala jalan berkat. Saudara tidak akan bisa mendengar Tuhan berbicara ke dalam hatimu dengan jelas kalau saudara belum segenap hati bertobat. Kalau saudara segenap hati bertobat, baru di situ titik permulaan saudara bisa mendisiplinkan diri dan bersama dengan Roh Kudus engkau mengalahkan gangguan-gangguan daging dan berdoa dengan kemenangan yang luar biasa. Nah, saudara, ada anugerah Tuhan untuk berdoa. Ada berkat khusus untuk orang-orang yang baru belajar berdoa. Jadi tidak harus saudara berdoa sempurna baru didengar sama Tuhan. Nah, saya tadi mengajar tentang bagaimana doa yang betul-betul mencapai kedewasaan dan punya kuasa. Tetapi saudara, puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kelemahan kita saat berdoa. Jadi percaya sama Tuhan, tetapi pertobatan itu harus menjadi bagian saudara. Sekarang saudara minta ampun sama Tuhan lebih dulu. Mengaku dosa sama Tuhan. Putuskan hubungan saudara dari kuasa-kuasa gelap, dari perdukunan, dari roh-roh gelap. Perjanjian nenek moyang, putus total di dalam nama Yesus Kristus. Dengan darah Yesus kau dibebaskan. Berkata sama Tuhan, minta supaya Tuhan menolong saudara. Roh Kudus menopang kita. Roh Kudus datang kepada kita semua di dalam nama Yesus. Nyanyikan sekali lagi, bila kau rasa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia selalu tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan. Terima kasih untuk peringatan-peringatan yang Kau berikan kepada kami, bagaimana kami berdoa dengan benar. Bagaimana mencapai tahap-tahap kedewasaan di dalam doa. Tuhan tolong kami, anak-anak Tuhan, yang sudah berpengalaman berdoa, biar betul-betul berdoa segenap hati selalu di dalam nama Yesus. Tolong kami untuk bisa bersungguh-sungguh berdoa. Elia adalah orang biasa tetapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia adalah seorang pendoa yang dahsyat karena dia selalu berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saudara bisa menjadi pendoa yang dahsyat kalau saudara bersungguh-sungguh berdoa. Roh Kudus akan menolong saudara, menopang saudara, memberikan kekuatan kepada saudara. Biarlah Roh Kudus saat ini Engkau datang menopang kami dengan roh doa. Engkau buka hatimu, Roh Kudus berikanlah roh doa kepada kami masing-masing sehingga kami terjadi. Hidup kami berdoa dengan terobosan, berdoa segenap hati, bukan dengan segala ketekunan tanpa pertolongan. Tetapi pertolongan Roh Kudus di tengah-tengah ketekunan kami, di dalam nama Yesus terjadi. Spirit doa di dalam hati kita diberikan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara terima, alami berkat Tuhan untuk berdoa di dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Saudara berjanji sama Tuhan untuk hidup dalam doa mulai hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit pada saat ini di dalam nama Yesus. Saudara percaya kuasa Tuhan itu ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang percayai sama Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Matius 8 ayat 17, Yesus telah menanggung penyakit saudara dan memikul kelemahan saudara. Dalam nama Yesus, hai sakit penyakit dan kelemahan, keluar, pergi. Dalam nama Yesus, tinggalkan anak-anak Tuhan. Dan sekarang engkau yang percaya, terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau sudah disembuhkan oleh nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, haleluya. Engkau boleh berdiri, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Engkau boleh mengalami kesembuhan itu, gerakkan tubuhmu di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku telah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, haleluya. Saudara bersaksi kepada teman-teman, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudara, baru saja ada orang yang pahanya sebelah kanan sini ngilu sekali, Tuhan sembuhkan engkau. Entah itu kanker tulang atau kanker otot, sudah sembuh di dalam nama Yesus.
arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati kehidupanmu. Engkau dipimpin, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan engkau naik bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chc_serpong, YouTube di @chc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.